Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar kembali dalam mata pelajaran SKI di kelas 8, yaitu tentang puasa. Maka dari itu Bapak akan menerangkan tentang pembahasan puasa. Di antaranya sebelum kita bahas pelaksanaan bulan puasa, kita alangkah baiknya berdoa dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran yang pertama yang kita akan bahas adalah ada kompetensi dasar, ada pengertian puasa, ada macam-macam puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hikmah puasa sama evaluasi. Nah, mari kita akan bahas pembelajaran yaitu kompetensi dasar dulu. Metode dasarnya yaitu menganalisis ketentuan ibadah puasa. Mari kita langkah pertama yaitu pembahasannya pengertian puasa. Pengertian puasa itu menurut bahasa artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan sebagainya. Nah, semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai niat ibadah kepada Allah karena mengharapkan ridhonya disertai syarat-syarat tertentu. Terus hukum puasa, hukumnya adalah puasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Nah, terus kita akan bahas lagi yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu untuk berpuasa. Terus yang kelima, menetap atau mukim. Itu adalah syarat wajib puasa. Sekarang selanjutnya pembahasannya fardu puasa atau rukun puasa. Nah, diantaranya rukun puasa yang pertama niat. Nah, niat itu dilaksanakan pada malam hari menjelang subuh. Nah, itu lafaz niatnya adalah nawaitu shauma godin an adai fardo Ramadana hadisati iman watisaban padulillahi ta'ala. Itu ya lafaz niatnya. Terus yang kedua, rukun puasa itu menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, setelah rukun puasa, kita lanjut kepada pembahasan puasa wajib dan macam-macam puasa. Nah, di antaranya untuk macam-macam puasa ada puasa wajib. Jadi kalau wajib itu dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan berarti berdosa. Nah, di antaranya puasa wajib itu yang pertama puasa kafarat atau kifarat, itu denda karena melakukan pelanggaran. Contohnya orang yang ketika puasa terus melakukan hubungan suami istri, maka itu kifaratnya dia puasa selama 2 bulan berturut-turut. Terus yang kedua, puasa wajib itu adalah puasa bulan Ramadan. Full 1 bulan penuh ya, tiap tahun kita dikerjakan. Itu ya anak-anak, puasa yang wajib. Terus yang ketiga puasa wajib itu puasa nadar. Ya, nadar itu adalah keinginan yang tercapai sehingga secara berjanji sebagai tanda luapan kegembiraannya. Itu puasa nadar. Yang kedua, macam-macam puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu diantaranya yang pertama ada pada hari Senin dan Kamis. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ketiga, puasa 10 Muharram. Yang keempat, puasa hari Arafah setiap 9 Zulhijjah. Yang kelima, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Yang keenamnya, puasa bulan Sa'ban. Yang ketujuh, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, dan 15. Jadi tiap-tiap bulan Komariah atau bulan Hijriah. Itu puasa sunnah. Berarti kalau puasa sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak apa-apa.
Terus yang ketiga, macam puasa yang ketiga adalah puasa haram. Nah, untuk puasa haram itu ada 3. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu sedang hari Idul Fitri, berarti kita diharamkan untuk puasa. Yang kedua, itu puasa pada hari raya Idul Adha. Nah, itu pas hari raya Idul Adha kita diharamkan untuk puasa. Terus yang ketiga, puasa di 3 hari sesudah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Itu disebut hari tasyrik. Tuh. Terus selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Masukkan suatu ke kerongkongan dengan sengaja, yaitu diantaranya masukkan makanan, minuman, merokok, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyuntikkan obat melalui dubur atau kubul agar tidak batal, maka disuntikan ke dalam seperti di pinggang, tangan, atau anggota badan lainnya. Yang ketiga, muntah disengaja. Yang keempat, jima, ialah melakukan hubungan badan. Kalau dilakukan pada waktu siang hari maka membatalkan puasa. Yang kelimanya, keluar mani dengan sengaja. Yang keenam, head, itu bagi laki-laki. Yang ketujuh, nipas. Nah, nipas itu adalah darah yang keluar ketika perempuan habis melahirkan, ketika datangnya pada waktu siang hari. Terus yang ketujuh, gila. Jadi orang gila ya tidak batal puasanya orang gila. Terus murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam atau menyatakan masuk agama lain, maka secara otomatis puasanya batal. Itu. Nah, selanjutnya hal-hal yang merusak puasa. Itu yang pertama, melakukan perbuatan atau perkataan tercela seperti berkelahi, berdusta, menghina, hasud, dengki, dan memfitnah. Yang kedua, sengaja melihat gambar-gambar atau video yang membangkitkan nafsu syahwat. Yang ketiga, orang sakit parah dan tidak kuat puasa. Yang keempatnya, dalam perjalanan jauh. Yang kelima, wanita hamil atau sedang menyusui. Itu. Yang selanjutnya, keenam, orang tua yang sudah lemah. Nah, setelah hal-hal yang merusak puasa, pembahasannya itu golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit parah dan tidak kuat puasa. Yang kedua, dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, wanita hamil atau sedang menyusui. Yang keempat, orang tua yang sudah lemah. Itu. Nah, sekarang hikmah puasa. Yang pertama, tanda terima kasih kepada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya. Yang kedua, mengajarkan rasa belas kasihan terhadap sesama manusia hingga muncul rasa cinta kasih dan persatuan yang diikat dengan persamaan akidah dan ibadah. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Nah, dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya. Nah, itu adalah tentang hikmah puasa. Sekarang evaluasi untuk kepada para siswa. Nah, untuk evaluasinya adalah tulislah pengalaman kalian tentang puasa, terus hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika berpuasa. Yang ketiga, sebutkan macam-macam puasa yang pernah kalian jalani. Yang keempat, kemudian kalian ceritakanlah di depan kelas. Nah, itu sekilas pembahasan tentang puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan itu saja untuk pembahasan untuk puasa. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.